Dan untuk mengetahui pergerakan saham hari ini pemirsa, kita telah terhubung dengan Head of Education Peluang, ada Mas Andre Bena. Selamat pagi Mas Andre. Pagi kita. Iya Mas Andre, hari ini indeks kita dibuka kembali menguat di level 6.500. Nah, apakah sentimen positif kita hari ini masih akan bertahan hingga penutupan menurut Anda? Kalau melihat pergerakan market sih, saya lihat masih cukup positif ya, karena pagi-pagi hari ini BCA sudah dibuka menguat plus 4%. Betul. Kemudian juga ada pergerakan dari big cap yang lain ya, seperti Unilever, kemudian juga ada Astra International. Jadi melihat pergerakan pagi ini mestinya indeks bisa ditutup positif ya, walaupun masih ada kesempatan untuk taking ya, karena kita lihat dari secara regional pun juga masih agak sedikit mengkhawatirkan ya, karena kan kita tahu data inflasi di Amerika Serikat kemarin naiknya cukup signifikan, kemudian juga kelihatannya market masih menunggu data inflasi di China ya. Jadi memang fear of tapering atau yang akan dilakukan Amerika Serikat ini masih menghantui bursa global, termasuk Indonesia sendiri. Cuman selain itu saya lihat di Indonesia lebih positif ya, karena saya lihat perdagangan beberapa minggu ini market Indonesia lumayan agak terisolasi dari pergerakan indeks global, mungkin karena penaikan harga komoditas yang cukup signifikan, kemudian juga rebound dari saham-saham seperti perbankan dan consumer goods. Kita lihat nih terkini udah di 6.604 level indeks kita. Tapi secara histori jelang akhir tahun apakah memang selalu seperti ini atau memang ada sentimen yang spesifik dari dalam negeri, Mas Andre? Kalau sentimen positif dari dalam negeri mungkin ada beberapa ya, mungkin faktor penularan kasus COVID yang terus menurun, kemudian harga komoditas yang cukup baik ya, terutama dari CPO dan batubara, kita lihat berbagai positif. Namun di lain itu kita lihat November dan Desember memang udah 2 tahun terakhir memang selalu membukukan kinerja yang positif di ISG. Jadi ekspektasinya kelihatan ini memanfaatkan posisi window dressing untuk meningkatkan kinerja portfolionya. Nah, pekan lalu yang menjadi pendorong salah satunya adalah capital inflow. Apakah juga akan terjadi pada pekan ini? Saya rasa kalau untuk inflow, mestinya Indonesia masih cukup positif ya, karena kalau sebelum bulan Oktober pun kita lihat inflow kan cukup sedikit. Dan kalau kita lihat market dari global seperti di Amerika Serikat kan memang saat ini lagi mengalami masa-masa sideways. Jadi saya melihatnya ada sektor rotation juga gitu dari market global mungkin ke emerging market. Dan kalau kita lihat secara pertumbuhan recovery ekonomi kan memang Indonesia ini kuartal 4 mestinya cukup bagus ya, didorong oleh pertumbuhan harga yang signifikan untuk batubara dan CPO. Jadi ini akan mendorong ekspektasi pertumbuhan ekonomi di kuartal 4 sehingga kelihatannya para investor asing juga sudah mulai melirik Indonesia bahwa kelihatannya ya saham-saham big cap ini bisa jalan lagi gitu. Kalau kemarin kan kita lihat ya terbatas karena ya mungkin masih pada ragu ya apakah akan ada kenaikan harga komoditas atau akankah pertumbuhan ekonomi kita stuck atau bertumbuh gitu. Jadi sudah ada mulai kepercayaan diri sih di badan investor asing ya, saya melihatnya. Baik, Mas Andre, Anda sempat mengatakan tadi ada potensi untuk profit taking pada hari ini, tapi Anda sendiri menyarankan kepada investor harus seperti apa? Apakah masih bisa menunggu hingga indeks kita masih bisa lebih naik lagi setidaknya sampai akhir pekan ini, Mas Andre? Sebenarnya sih kalau untuk profit taking wajar ya, karena kalau kita banyak secara saya juga belum punya earning, jadi teman-teman yang profit taking saya rasa mungkin bisa, tapi untuk sampai akhir bulan saya rasa November Desember kalau melihat historical kan masih memiliki kinerja yang positif ya, jadi saya rasa masih bisa juga sih untuk saham-saham, terutama saham-saham out ekonomi ya. Baik, nah untuk harga komoditas, apakah ada saham-saham yang masih sangat menarik untuk dikoleksi investor hari ini, Mas Andre? Kalau untuk saham komoditas sebetulnya saya melihatnya udah sedikit price in ya dari pergerakan sahamnya ya. Jadi terutama dari batubara, kita lihat kan kenaikan harga batubara, saham batubara juga sudah mulai mungkin cukup signifikan. Untuk CPO sendiri kan hari ini menyentuh angka Rp5.000 per ton ya. Jadi saya rasa walaupun sahamnya belum senaik batubara, tapi saya rasa upside dari harga CPO-nya juga mungkin udah nggak terlalu banyak gitu. Jadi mungkin harus hati-hati aja sih untuk saham komoditas gitu. Tapi selain soft sama energi mungkin
yang sedikit agak underperform adalah emas ya. Jadi kita lihat kemarin emas kan juga ya ada sedikit rally ya karena treasury dari US turun, kemudian ekspektasi naik. Jadi kemungkinan besar mungkin saham komoditas seperti emas ya malah mungkin bisa naik. Itu walaupun pergerakan emasnya belum signifikan. Ada emiten untuk rekomendasi dari Anda? Kalau untuk emas sih mungkin kita lihat mungkin yang masih termasuk Antam, MDKA, cuma MDKA karena sentimen akuisisi ya, jadi mungkin harganya udah nggak reflecting secara underlying harga emasnya itu sendiri. Oke, di awal pekan banyak yang cuan gara-gara UNVR, Mas Andre. Nah ini sekarang yang naik cukup signifikan, big caps lagi, tapi dari sektor perbankan ada BBCA. Nah apakah Anda merekomendasikan untuk BBCA hari ini? Kalau untuk BBCA sih saya rasa masih bisa ya, apalagi kalau teman-teman yang berinvestasi jangka panjang, saya rasa nggak ada salahnya selalu misalnya memiliki BBCA di portfolio, karena saya melihat ya BBCA secara fundamental cukup bagus dan kita lihat juga secara pecahan saham ya bukan secara valuasi, harganya jadi terjangkau untuk teman-teman investor retail. Jadi saya rasa masih ada potensi untuk naik, tapi memang kalau secara fundamental, secara valuasi mungkin kita mesti menunggu katalis selanjutnya, apakah itu earnings upgrade atau mungkin story about BCA Digital. Tapi untuk long term sih saya nggak pernah ada masalah dengan BCA karena selalu deliver kinerja dan return on equity-nya. Baik, terakhir dari sektor perbankan lainnya, masih ada yang menarik untuk hari ini, Mas Andre? BBNI ya, saya rasa BBNI dan BBTN menjadi salah satu pilihan investor. Dua perbankan tersebut yang memiliki valuasi paling murah, dan kita lihat pertumbuhan ekonomi di kuartal 4 ini kan akan cukup bagus ya. Jadi kalau misalnya teman-teman cari saham perbankan yang laggard, saya rasa dengan valuasi murah ya BBNI dan BBTN ya. Jadi mungkin bisa menjadi consideration untuk teman-teman berinvestasi di saham-saham perbankan. Baik, itu dia rekomendasinya dari Mas Andre. Terima kasih Mas Andre untuk informasinya pada pagi hari ini. Selamat pagi. Pemirsa, itu dia perbincangan kita dengan Mas Andre Benas.